jangan ke sana. Nanti itu tuh nggak ditangani kamu di IGD, nanti kamu itu sudah dilakukan tindakan. Gitu loh ya. Sebenarnya ya nggak dianggur-anggurin banget ya Pak Tri. Meskipun dia triase hijau atau apa tetap dilakukan tindakan. Cuma memang ada namanya prioritas itu. Teman-teman dicatat nih teman-teman. Jangan nanti aku nunggu berjam-jam nggak ditaruh mana-mana, nggak dirujuk, nggak disuruh pulang, nggak di mana-manain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat RSAM, balik lagi di podcast Alman yang penuh dengan informasi, inovasi, dan promosi. Balik lagi sama aku, Dewi Rumah Susanti. Kali ini kita kedatangan tamu di episode kali ini tuh kayak menurut aku tuh hebat banget. Menurut aku ya, karena dari sekian banyak episode podcast yang sudah dijadwalkan, saya meminta sendiri untuk dipertemukan sama beliau, sama untuk berdiskusi, untuk saling tukar pikiran, untuk mengentaskan keingintahuanku terkait tema kali ini. Dan ini itu tamunya tuh kayak teman-teman pasti bakal impresif banget nih sama beliau ini. Jadi kita kedatangan dari instalasi gawat darurat, kita kedatangan kepala ruangannya yaitu Pak Tri Juniarto. Halo Pak Tri. Halo. Gimana kabarnya Pak Tri hari ini? Sehat luar biasa. Oke. Sehat ya, beneran ya? Siap. Podcastnya nanti bakal aman ya ini. Jangan-jangan pingsan nanti ini. Enggak ya? Sudah. Sudah sarapan ya tadi? Sudah. Aman, bagus kalau gitu. Pak, boleh disapa dulu dong teman-temannya ini. Teman-teman Sobat RSAM nih, disapa dulu. Oh, halo Sobat RSAM semua. Bagaimana hari ini? Pasti sehat kan? Tetap semangat kan? Gitu, oke. Teman-teman jangan lupa tetap semangat, tetap sehat. Kita udah diingatkan sama Kepala Instalasi Gawat Darurat garda terdepannya RSAM ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh. Kita udah diingatkan oleh tadi sama Pak Tri Juniarto tadi ya, untuk selalu jaga kesehatan dan semangat kita. Oke. Sebelumnya nih teman-teman, kenapa aku cerita dulu nih ya, kenapa kok aku pengen banget nih ketemu sama beliau, kenapa pengen banget berdiskusi sama beliau, karena sepengetahuanku dari rumah sakit ini berdiri, beliau itu udah jadi kepala ruang, setahu saya ya ini, sampai sebelumnya itu yang Puskesmas Jatirogo sebelum dibangun ini, beliau juga di unit gawat darurat, tapi mungkin bisa aja salah, bisa dikonfirmasi dulu Pak Tri, atau dijelaskan mungkin perjalanan karirnya sejak awal dari menjadi seorang tenaga kesehatan tuh gimana Pak Tri perjalanannya? Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Tri Juniarto Sampurno, sarjana keperawatan yang memang untuk saat ini saya sebagai kepala ruangan di IGD RSAM ya, RSUD R. Al Mansur. Perjalanan karir saya mulai dari yang awal ya. Dulu sebelum saya di sini di RSAM pernah di IGD-nya di rumah sakit swastanya Mojokerto. Ya. Setelah itu di IGD-nya RS swasta juga di Surabaya. Nah, pada saat 2011 itu ada perekrutan CPNS kebetulan ya di Tuban yang lama nggak buka ya, itu buka terus saya mencoba untuk mendaftar dan akhirnya keterima. 2011 itu saya ditempatkan kebetulan juga di Puskesmas Jatirogo ya. Jadi mulai dari 2011 itu sampai November 2019 itu masih di Puskesmas Jatirogo. Setelah itu dipindah tugaskan ke RSUD Al Mansur. Nah, di Puskesmas Jatirogo dulu ya merangkap banyak sebetulnya ya. Jadi programmer ya, imunisasi terutama dulu, terus di IGD juga gitu ya. Terus pas dipindahkan ke Ali Mansur itu nggak langsung di IGD juga. Nggak langsung. Jadi salah 2019 November sampai Juni 2020 saya ditempatkan di OK sebagai kepala ruangan OK. Di operasi. Betul. Jadi setelah itu baru 2020 bulan Julinya itu saya dipindah tugaskan ke IGD sampai sekarang. Berarti nih sebenarnya walaupun tadi aku ada salah ya, ternyata nggak dari awal itu di IGD di RSAM, tapi kan bener ya berarti jenengan itu kan berarti dari kayak ibaratnya kita tarik sejarahnya sampai dulu pertama kali itu kan memang sudah di instalasi gawat darurat kan. Kalau dari itu berarti mungkin sekitar tahun 2007 ya Pak Tri. 2007 tuh sudah mulai di gawat daruratan ya Nah berarti bener dong, aku kayak misal merasa nih, wah narasumberku yang kali ini tuh kayaknya tuh bakal veteran nih, legend gitu loh, kayak
Ya kalau dibilang veteran ya nggak veteran Oh, juga. enggak nih. Ya, masih Belum. Ya masih Tahun masih depan mungkin. masih butuh istilahnya penambahan skill dan pengalaman lagi kalau Oh, gitu. kalau dikatakan veteran masih belum. Masih belum. Oke, semoga nanti kalau udah jadi veteran mampir lagi ke podcast ini ya, Pak Tri. Siapa tahu ada lagi yang mau di-sharingkan di luar. Mungkin kan sekarang belum veteran. Ada yang di-sharingkan nih. Pas jadi udah veteran nih makin banyak yang di-sharingkan. Siapa tahu ya, Kak. Oke, siap. Nggih. Bersedia ya kalau diundang lagi. Oke nih. Teman-teman, Pak Tri ini baik banget loh, bersedia menyempatkan waktunya dari tugasnya di instalasi gawat darurat yang kita tahu IGD itu selalu kayak ibaratnya tuh rame, nggak pernah sepi. Insya Allah ya Pak Tri ya, selalu seperti itu. Jadi beliau bersedia menyempatkan di sela-sela kesibukannya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Tri ya. Banyak-banyak terima kasih loh. Tapi IGD aman ya Pak Tri ditinggal ke sini? Aman. Sudah ada yang bertugas ya, di Sudah, sana. sudah. Ditinggal Pak Tri aman ya. Sudah ada yang tiap shift tiap jaga pasti ada yang penanggung jawab. Jadi kalau saya tinggal seperti ini insya Allah tidak ada masalah. Alhamdulillah. Nanti takutnya jangan-jangan walah kepala ruangan ini diajak podcast ini pasiennya kelendran di IGD-nya, enggak ya Pak Tri ya? Aman. Oke, alhamdulillah nih. Oke, teman-teman kita mulai aja diskusinya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen, juga share terutama di episode podcast kali ini dan podcast-podcast sebelumnya karena semua episode kita tuh penuh dengan informasi, inovasi dan promosi teman-teman. Kita mulai aja ya teman-teman. Podcast kali ini mungkin teman-teman sudah tahu lah ya temanya apa, karena tadi kita udah menjelaskan Pak Tri ini tuh spesialisnya itu apa. Jadi ini tuh adalah terkait kegawat daruratan. Ya benar ya Pak Tri ya, kita akan membahas kegawat daruratan. Teman-teman mungkin udah tahu IGD itu ada di mana-mana. Semuanya ada IGD ya Pak Tri ya. Ya, betul. Bahkan puskesmas tuh punya IGD. Ya. UGD ya kalau di puskesmas. Ya. UGD. Klinik juga ada. Ada. Jadi semua yang ada rawat inap, ya, baik sebetulnya tidak ada rawat inap, ada rawat jalan pun pasti ada IGD-nya. Oh, pasti ada Karena IGD-nya. kebanyakan kalau tindakan-tindakan emergensi pasti kan dilakukan di IGD ya. Berarti memang kegawat daruratan ini tuh termasuk tema yang apa ya, relevan untuk semuanya karena di semua tingkatan fasilitas kesehatan itu tuh ada levelnya ya Pak Tri. Betul. Betul ya. Jadi teman-teman bisa disimak podcast kali ini karena aku yakin bahasan-bahasan di kali ini tuh bakal relate banget sama teman-teman yang ada di rumah dan mungkin juga akan menambah banget informasi teman-teman terkait kegawat daruratan nih, biar nggak salah kaprah, biar nggak salah kanan kiri, salah masuk, salah yang lainnya, bisa disimak banget podcastnya kali ini. Oke. Sebelumnya nih teman-teman, buat informasi aja, kalau teman-teman pengen tahu di IGD Ali Mansur itu tuh buka 24 jam gitu teman-teman. Buka 24 jam, ada dokter jaga, ada perawat berjaganya, semuanya profesional, semuanya terampil. Teman-teman bisa mengunjungi IGD RSUD R Ali Mansur itu di Jalan Raya Timur nomor 131 Jatirogo atau lebih tepatnya di depan lapangan Desa Sugian Jatirogo ya teman-teman. Oke, kita bahas lagi nih kegawat daruratan. Yang pertama nih Pak Tri, mungkin teman-teman sering lihat nih, termasuk saya juga ya ke IGD manapun nih, pasti ketika masuk itu lihat itu kayak ada garis, ada kayak beberapa itu kayak lakban gitu loh. Lakban itu ada warnanya merah, ada yang warna hijau, ada warna kuning. Itu sebenarnya tuh fungsinya apa dan itu tuh ngarah di bed yang berbeda-beda. Kayak enggak di satu sama gitu, beda-beda gitu. Itu fungsinya apa Pak Tri sebenarnya itu? Ya. Sebelumnya ya kalau kita ngarah ke labelnya ya, yang perlu dipahami bahwa di semua IGD baik IGD klinik atau rawat inap atau puskesmas itu ada namanya triase. Oh iya, Ya. triase. Triase ini definisinya ya atau pengertiannya adalah sistem ya yang diterapkan untuk memilih atau memilah berdasarkan prioritas kegawat daruratan. Oh gitu, Gitu ya. ya. Jadi nanti ada namanya 4 label. Kalau 4, ya, 3 ya, 4 ya malah. 4 label. Nanti di kita di RSUD Al Mansur selain di label di rekam medisnya juga di status pasien juga ada di samping bed yang seperti yang dijelaskan tadi ya. Mungkin nanti saya jelaskan per label biar nanti teman-teman paham juga nanti kalau masuk ke IGD biar tidak bertanya-tanya gitu loh. Kenapa kok ada warna ini? Kenapa kok saya seperti ini? Ya, nanti jelaskan ya. Jadi
Triase ini ada 4 label ya. Yang label yang pertama itu adalah triase warna hitam. Oh, hitam. Ya. Ada hitam ya? Ada Oke, hitam. oke. Jadi triase warna hitam ini itu untuk pasien yang meninggal. Oh, yang apa ya? Nyampe sudah meninggal atau Ya. sudah masih dilayani meninggal Oh. itu juga itu? Masuknya kalau meninggal ini yang pasien dalam perjalanan ke rumah sakit. Namanya kalau disingkatannya adalah DOA. Oh, ya ya. Ya, death on arrival ya. Jadi Oh, dia gitu. meninggal dalam perjalanan. Jadi sebelum ke IGD, misalnya ada ya ditemukan di jalan gitu ya. Dibawa oleh polisi atau orang misalnya yang menemukan itu dibawa ke IGD, ternyata diperiksa di IGD, oh sudah meninggal. Oh, Itu gitu. masuk di kriteria yang label warna hitam. Hitam. Ya. Terus yang kedua label triase warna hijau. Hijau, Hijau ini tidak gawat, tidak darurat. Oh, tidak gawat, Nah, tidak darurat. Jadi ini nanti bisa ditunda. Oh, ya. Gitu ya. Nanti ada kasus nanti saya buat Oh, kasus ya, ya, biar ya. nanti lebih paham. Nah, Ya. ini enggak gawat, tidak darurat. Contohnya misalnya seperti batuk pilek. gitu. Nah, seperti itu ya. Terus ada lagi seperti pusing ya. Pusing yang ringan, diare yang tanpa dehidrasi ya. Terus gatal. Oh, ya, Nah, gatal-gatal. luka lecet. Linu-linu. Oh, Nah, gitu. seperti itu ya. Itu masuk ke label triase warna Hijau. hijau. Dan masih banyak yang lain ya. Terus yang ketiga label warna kuning. Warna Nah, kuning, ini oke. gawat tapi tidak darurat. Gawat tapi tidak Jadi darurat. nggak sampai mengancam jiwanya seperti itu. Nah, kuning ini contohnya ya seperti apa contohnya? Kalau kuning ini contoh yang pertama seperti cedera otak sedang ya, diare dengan dehidrasi seperti itu, asma gitu ya, terus pusing berputar dan lain-lain. Kayak vertigo gitu? Ya, Oh, ya. itu. Nah, terus yang eh, keempat, yang terakhir ini triase yang warna merah. Ini gawat yang mengancam jiwa. Ya. Ini contohnya seperti henti nafas, henti jantung, ya, serangan jantung, cedera otak berat, ya, perdarahan, tidak sadarkan diri dan lain sebagainya. Itu masuk di triase merah. Ya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua kalau datang ke IGD gitu, kadang mungkin ada yang ngeluh ya mungkin. Iya. Wah, kok saya Gak dilayani. tidak dipegang duluan maksudnya. iya, iya. Kok dia dulu, kenapa Padahal bukan saya? datang saya Ya. dari dulu Nah, gitu ya. gitu ya. Dia datang lebih dulu kok bukan saya yang dipegang Iya, gitu iya, ya. Kenapa Kak yang ini? Nah, ini yang perlu dipahami bahwa di IGD itu bukan berdasarkan nomor antri atau kedatangan. Oh iya. Ya, itu yang perlu dipahami Iya, ya. Jadi iya. dia datang nomor 1 pun kalau dia enggak emergency, nah ternyata ada yang datang lagi dia emergency ya, yang emergency itu yang ditangani gitu ya. Gitu. Jadi itu Berarti- yang harus dipahami Iya, ya. iya. Banyak yang misleading nih di Ya, luar betul. sana ini. Banyak yang punya pikiran bahwa saya di IGD pasti akan dilayani. Betul dilayani, tapi ada namanya triase Iya, gitu yang ya. tadi, Jadi tidak semua yang misalnya batuk pilek ternyata batuk pilek terus ada yang datang tidak sadar. Ya, yang batuk pilek ini ditunda dulu, ya kan? Yang ditangani ada yang tidak sadar dulu. Bukan berarti yang batuk pilek ini tidak dilayani ya, Pak ya? Tetap dilayani, Tetap tapi dilayani. ada prioritas yang utama dulu yang mana? Ya, bakal tetap dilayani ketika nanti yang lebih emergency, yang lebih gawat dan darurat ini diselesaikan, selesai semuanya baru nanti yang ke batuk pilek dulu nggih. Betul, seperti urutannya. Mungkin ada contoh aja ya. Ada empat kasus ya. Empat kasus. Misalnya ini kejadian kecelakaan, 4 pasien gitu ya. Datang dibawa oleh polisian. Yang pertama datang ini pasiennya sudah meninggal. Oh ya. Ya, terus yang kedua ini lecet-lecet. Nah, lecet-lecet ya. Terus yang kedua ada patah. Patah tulang ya. Terus yang ketiga ini pasien tidak sadar. Nah, yang mana? Yang mana? Ini ngasih tebakan buat Iya, aku dulu nih. ya, Oke, yang mana coba gitu ya. ya. Kalau yang sudah meninggal dia masuk ke triase hitam. Kalau yang lecet-lecet mungkin ke triase hijau. Kalau yang patah tulang mungkin triase yang kuning. Kalau yang tidak sadarkan diri merah atau kebalik ya antara yang patah tulang itu. Patah tulang itu kalau dia tidak ada perdarahan, tidak open, terbuka gitu, tanpa perdarahan itu masuk memang ke kuning. Oh, masuknya Ya, kalau bener ya, memang masuk ke kuning ya. terbuka
luka, ada perdarahan atau terbuka ya, kelihatan tulangnya gitu ya masuknya ke merah. Oh, itu tetap Itu sudah bisa betul masuk. itu ya. Oke. Jadi ada yang namanya triase yang saya Iya. sebutkan tadi itu dilakukan oleh dokter dan perawat yang sudah kompeten di bidang Iya, untuk kompeten. memilah dan memilih sesuai dengan prioritas kegawat daruratan. Iya. Itu ya contohnya seperti itu. Ya, Nah, gitu ya. ya. Jadi teman-teman nih jangan lagi ada, karena lumayan sering Mbak dijumpai di masyarakat tuh ngomongnya gini. Aduh, jangan ke sana. Nanti itu tuh nggak ditangani kamu di IGD, nanti kamu habis ditangani nanti di IGD terus, nggak pindah-pindah gitu kan. Kayak apa sih namanya, teman-teman jangan seuzon dulu ya Pak Yatri ya, jangan seuzon dulu sama IGD dulu. Jadi teman-teman mungkin kalaupun nanti ada yang misal kok Pak saya nggak ditangani dulu, itu boleh nggak sih Pak tanya ke petugasnya misal? Boleh, Oh, gitu. sebetulnya sebelum melakukan tindakan pun kami dari teman-teman atau baik IGD yang lain pun di mana pasti melakukan KIE, menjelaskan gitu ya. Jadi misalnya ada yang contoh lagi ya, misalnya dia datang dengan keluhan pusing misalnya seperti itu ya, pusing. Terus ternyata ada mobil membawa pasien itu dengan muntah hebat. Kayak gitu ya, muntah terus di mobil pun muntah. Lah mana? Lah kita sudah masuk ke IGD itu pasti kan di anamnese, dilakukan tindakan yaitu pemeriksaan fisik ya atau TTP tanda-tanda vital. Nah, iya, itu sudah TTP. dilakukan tindakan sebetulnya Oh, ya. iya. Jadi ditanya, diperiksa, itu Iya, sudah iya. dilakukan tindakan. Oh, Nah, gitu. gitu loh ya. Ya, sebenarnya ya nggak dianggur-anggurin banget ya Pak Enggak, Tri. ya. Meskipun dia triase hijau atau apa tetap dilakukan tindakan. Cuma memang ada namanya prioritas itu. Nah, kalau ada yang muntahnya lebih ya banyak, kopior gitu ya. Terus ada yang satunya Cuma mual. agak ya pusing ringan seperti itu loh. Ya Oh, mual iya. boleh, misalnya cuma mual nggak sampai muntah gitu. Yang mana ya yang tadi Ya yang sampai muntah dirindukan berat itu ya. Dilayani ya, berarti Iya. tetap bakal dilayani teman-teman, nggak bakal dianggurin nih sama Iya, Pak Tri dan teman-teman nih, gitu teman-teman. Tapi kadang tuh kita ngelihatnya IGD itu kan lebih apa ya, kayak kadang kan orang tuh karena dia buka 24 jam mungkin ya Pak Tri ya, berbeda dengan rawat jalan yang bukanya tuh di jam-jam tertentu sesuai polinya, bukanya jam berapa kan. Kalau IGD itu 24 jam dan seringnya orang-orang tuh ya sudah wes saya dibawa ke rumah sakit itu pasti ke IGD. Jadi kan pasti setahu saya tuh pasti penuh itu, padahal di hal-hal biasa, di hari-hari biasa, bukan yang kayak misal lagi ada kasus demam berdarah tinggi atau lagi ada kasus COVID itu, tapi tuh selalu ramai. Kadang tuh dijumpai itu kadang pasien tuh sampai menumpuk gitu Pak Tri, sampai antri-antri gitu. Sampai bednya tuh keluar atau misal bednya tuh sudah tidak tertata. Itu tuh penyebabnya itu tuh di mana ya Pak Tri? Kira-kira itu kayak apa yang menyebabkan itu sampai tertumpuk? Ya, gini ya. Yang perlu dipahami ya, semua pasien di IGD itu pasti ada namanya pemeriksaan. Ya, betul nggak? Dia datang di anamnese, diperiksa fisik ya sama dokter jaga dan perawat jaga, diperiksa. Pada saat diperiksa itu butuh nggak pemeriksaan penunjang? Oh iya. Betul nggak? Ya. Kalau memang butuh biasanya laboratorium atau lab atau ronsen, radiologi ya. Nah, kalau yang intinya gini, di IGD itu akan ditangani permasalahan pada saat itu. Misalnya dia dengan keluhan panas, ya ditangani panas. Nanti setelah ditangani, misalnya kalau memang dia butuh dari dokter jaganya, oh ini harus ngamar, seperti itu ya. Ngamar, oh berarti perlu apa? Pemeriksaan penunjang apa? Lab. Nah, nanti diperiksa lab. Nah, selama di IGD itu namanya observasi. Oh iya. Ya, diobservasi dulu, dilihat ya. Sampai nunggu lab, misalnya perlu lab ya di lab, nunggu hasil lab. Setelah itu apa? Dikonsulkan ke dokter spesialis. Oh iya. DPJP namanya ya, Ya, dokter DPJP. penanggung jawab pasien. Ya. Jadi ada namanya maksimal, kalau di RSAM itu maksimal observasi 6 jam. Oh 6 jam. Ya 6 jam. Jadi selama diobservasi itu ya nunggu di IGD. Tapi semua tindakan kan sudah dilakukan. Nah, itu yang perlu dipahami sebetulnya ya. Jadi sudah dilakukan tindakan di IGD, diobservasi sambil nunggu nanti kalau sudah stabil baru dipindah. Baru dipindah. Ya. Tunggu stabil. Iya betul. Lah kalau nggak stabil dipindah nanti terjadi apa-apa dalam perjalanan atau di anu, nah nanti malah berbahaya juga Iya, kan. iya, Jadi di IGD itu pasien distabilkan dulu.
kalau sudah stabil dipindah ya. Nah, sambil itu kan ditanyakan ke dokter spesialisnya juga kan, apakah ada tambahan advis atau sudah cukup atau perlu apa permisaan penunjang yang lain atau perlu dirujuk. Nah, selama itu kan namanya observasi. Iya. Gitu ya. Itu berarti memang ibaratnya tuh kayak pasien itu treatmentnya beda-beda. Ada yang butuh lab, ada yang butuh ini, dan itu tuh perlu waktu semuanya ya Pak Tri. Betul. Karena nggak bisa kayak misalnya habis demam langsung diputuskan menginap di rumah sakit, misal menginap tuh langsung dikasihkan ke rawat inap tuh nggak bisa. Ya, Harus betul. stabil dulu, dipastikan aman, dipastikan semuanya oke, baru nanti dipindah. Betul, Gitu. betul, Oke. betul sekali. Itu yang butuh waktu teman-teman. Jadi perlu banget ini teman-teman mengetahui bahwa sebenarnya itu dari teman-teman tenaga kesehatan di IGD itu mengusahakan yang terbaik buat pasiennya ya Pak Tri ya. Betul sekali. Mengusahakan untuk pasien itu aman, stabil. Jadi di perjalanan baik itu mau dirujuk, mau pulang ataupun mau menginap itu nggak bakal ada kendala di perjalanannya karena memastikan pasiennya stabil dulu. Pasiennya aman dulu Pak Tri. Betul ya Pak Tri ya? Betul. Oke. Teman-teman dicatat nih teman-teman. Jangan nanti aku nunggu berjam-jam nggak ditaruh mana-mana, nggak dirujuk, nggak disuruh pulang, nggak di mana-manain. Nah, gitu nggak boleh ya Pak Tri ya? Ya. Bisa mungkin dikonfirmasi. Oh ya, dikonfirmasi monggo. itu Tapi teman-teman. biasanya kalau misalnya menunggu pun dari tenaga kesehatan pasti informasikan. ya di kayaknya diedukasikan, dijelaskan ke keluarga atau yang sakit. Biasanya seperti itu. Oh ya, nih teman-teman, misal nanti ternyata sudah menunggu terlalu lama, boleh ditanyakan ke petugasnya, boleh ditanyakan secara ke Pak Trinya atau ke perawat yang berjaga ya Pak Tri ya, bisa ditanyakan ke situ. Kenapa kok belum? Kenapa kok ini saya disuruh pulang, disuruh apa atau disuruh apa? Misal ditanyakan ya supaya lebih jelas. Oke, selanjutnya nih teman-teman ada lagi yang mau aku tanyain nih ke Pak Tri ini. Ada yang misal nih ke IGD terus kan gawat darurat ya pastinya harusnya ya. Mungkin itu nanti kan belum tahu ya, kalau dari kita pasiennya kita mikirnya aduh gawat darurat ini kan harus ke IGD kayak gitu kan. Tapi apa sih namanya, kayak nggak ada kendaraannya Pak Tri, kayak di sana ini mau tak bawa aku nggak bisa, tapi dibawa pakai motor tuh juga orangnya tuh sakit yang menurut mereka adalah nggak bisa dibawa pakai motor. Itu dari RSAM itu ada apa ya Pak Tri, ada bantuan, ada solusi untuk itu nggak kira-kira? Ada. Jadi kalau di RSM ada sendiri sebenarnya namanya Alman Trans. Oh ya, iya, itu Alman untuk Trans. yang antar jemput pasien biasa ya. Ya. Tapi kami di IGD ada namanya itu Aksi Peduli, itu inovasi kami ya. Oh iya iya. Ambulan siaga ya, ambulan siaga yang khusus untuk misalnya keluarga membutuhkan gitu. Nanti di situ didampingi sama perawat atau dokter. Oh iya, itu menjemput nggak berarti? Menjemput. Ya, bisa nanti misalnya butuh seperti itu bisa langsung calling ke nomornya IGD. Ya bisa. IGD, Jadi SAM. kemarin juga sudah ada seperti itu. Jadi mereka telepon ke IGD, kami antarkan ambulan sama perawat untuk menjemput. Bisa. Ya karena itu berarti lebih jauh, lebih safety ya Pak, lebih aman, lebih karena pasti ada kayak pertolongan pertamanya ya Mbak Tri. Pertolongan pertamanya dari perawat ataupun dokter yang ditugaskan untuk menjemput si pasien tersebut. Ngomong-ngomong soal pertolongan pertama nih Pak Tri, ini questioning dari aku sendiri, keingintahuan dari aku sendiri. Pertolongan pertama itu kan sebenarnya hal dasar yang harus diketahui semua orang ya. Menurut saya ya. Karena saya ini termasuk orang yang perjalanannya lumayan jauh, dari Parengan ke Jatirogo itu lumayan jauh ya Pak. Dan di sana itu kadang misal nih saya menemukan orang kecelakaan, saya orangnya takut. Saya orangnya penakut nih sama darah sama itu. Itu tuh misal kalau saya nggak menolong, atau mungkin bukan nggak menolong, kalau nggak menolong kayaknya nggak empati banget ya. Tapi tuh saya takut gitu mau melihat itu, atau apa yang harus saya lakukan nih Pak Tri sebagai orang bukan tenaga kesehatan, orang awam, tapi juga melihat sisi kemanusiaan yang tidak bisa itu kan, itu saya harus ngapain yang benar? Sebetulnya kalau misalnya kita melihat ya, misalnya melihat ada kecelakaan, ini bukan tenaga kesehatan seperti itu ya. Ya, bukan tenaga kesehatan. Yang perlu diperhatikan sebetulnya satu,
Ada 3 sebetulnya ya. Yang pertama itu yang satu yang saya katakan tadi bahwa harus apa? Aman. Aman dulu. Aman untuk yang mau nolong. Oh, aman yang mau nolong. Ya, Oke. aman untuk penolong. Mm-mm. Ya, aman lingkungan, Mm-mm. aman pasien. Oke. Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya mau nolong ternyata penolong ini, Mm-mm. oh nggak aman buat saya nggak berani, saya takut, seperti itu ya. Mm-mm. Telepon, Oh, minta telepon. bantuan. Yang tadi aksi peduli Iya, itu bisa. betul. Telepon itu atau telepon polisi terdekat atau vaskes terdekat boleh. Kalau di Ali Mansur kan sudah ada tadi Iya. bisa telepon itu. Jadi kalau memang tidak aman buat dirinya, ya tolong di bidang yang lain. Misalnya diamankan lingkungannya. Misalnya kalau misalnya seperti ini ya, contoh kecelakaan gitu ya. Iya. Kecelakaan di jalan raya gitu. Kan nggak berani ya. Mm-mm. Saya mau nolong, nggak aman ini kan banyak kendaraan lewat. Iya. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya aku nolong, berarti kan lingkungannya nggak aman. Nah Iya. kan ada 2 hal yang tidak Mm. bisa dilakukan karena itu ya. Satu, takut tidak aman, merasa Iya. tidak aman. Lingkungannya juga agak aman karena ada Iya. kendaraan kan seperti itu. Iya, ramah. Nah itu bisa dibantu dengan apa? Di sekitar minta tolong, telepon. Mm-mm. Kayak pentingnya call emergency di Iya, HP kan seperti iya, itu. iya. Telepon, kalau misalnya lama ya yang perlu diikanu adalah memberikan tanda bahwa ini ada kecelakaan. Iya. Jadi kalau ada orang lewat dia akan berhenti melihat dulu seperti itu. Bukan kita langsung di tengah Iya, jalan iya. raya atau segini, enggak. Sekiranya kasih tanda gitu ya. Kalau di tengah jalan raya nanti kendaraan banyak kita yang Iya, jadi korban iya. lagi. Iya, Jadi betul. jangan sampai jadi ada korban tambahan gitu. Intinya seperti itu. Jadi aman untuk yang nolong, aman lingkungan, aman untuk pasiennya. Jadi kalau 2 itu sudah aman, oh saya nggak masalah, oh aman buat saya, oh lingkungannya nggak ada masalah, monggo ditolong. Nah, ditolong ini dalam arti apa? Karena semua tindakan tidak bisa dilakukan bagi orang yang tidak istilahnya punya pengetahuan untuk Orang awam gitu. ya menolong di bidang itu. Ya yang bisa dilakukan ya 2 itu. Cuma itu ya. Ya kalau mau menolong nanti kalau dia tidak tahu ilmunya, takutnya malah memperberat. Malah fatal. Iya betul. Ya. Salah memindahkan juga itu berbahaya sebetulnya iya, ya. Jadi ya yang perlu dilakukan ya aman buat diri yang mau nolong itu, aman lingkungan, telepon itu dulu. Telepon Minta lebih. bantuan. Berarti better itu Iya. diamankan lingkungannya. Iya betul. Telepon ke yang berwajib lah, bisa itu ke rumah sakit atau ke puskesmas ataupun ke kepolisian. Pokok intinya yang dapat membantu kita mengevakuasi korban secara aman gitu ya, Pak Ya Tri. betul. Kan telepon ke istilahnya kepolisian atau yang nomor kontak emergency ambulan dan sebagainya kan kalau di HP kan nggak perlu pulsa. Oh Iya iya. kan? Kalau 119 kepolisian yang berapa pemadam kebakaran sebetulnya kan nggak perlu pakai pulsa ya. Misalnya yang penting nomornya aktif kan bisa. Kan nggak aktif aja bisa loh Oh, sebetulnya aktif ya. Oh, karena dia panggilan darurat ya. Ya, jadi itu yang dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya boleh menolong, memang harus menolong ya. Iya, Nah, harus, menolong dalam kriteria apa yang Menolong dengan cara yang terbaik, betul ya. Kayak berarti sebenarnya misal aku kalau lihat ada orang kecelakaan, aku amankan lingkungannya dulu, aku batasi orang-orang yang lewat supaya ibaratnya nggak nabrak lagi lah gitu. Aku amankan diriku sendiri supaya aku tidak menjadi korban tambahan. Lalu aku telepon supaya nih korban ini juga jangan-jangan malah tak angkat, ya, malah salah. salah prosedur Ya. itu juga beresiko. Ya. Gitu ya. Karena memindahkan tuh juga perlu Betul. ilmu ya, Pak Ya, Tri. betul sekali. Betul. Oke, ini teman-teman ya. Mungkin kalau di luar sana kita tidak mengatakan tidak menolong ya itu. Itu menurut aturan itu sudah menolong dengan membatasi lingkungan dan menelpon orang yang berwajib itu tuh sudah menolong teman-teman. Jadi kalau bisa memang dilakukan oleh profesional ya Pak Tri ya, betul. Oke. Jadi kalau misalnya ada tenaga kesehatan pun yang menolong, ya itu ya misalnya banyak orang yang dikasih tahu bahwasanya tenaga kesehatan. Oh Jadi gitu. biar nggak Diinfokan. Iya. mispersepsi juga gitu Iya, loh iya, ya. iya. Biar nggak kayak siapa nih kok Ya. mendadak ikut-ikut gitu. Saya tenaga kesehatan ini, saya sangat profesional di sini. Oke. Aku mau tanya lagi nih Pak Tri. Kira-kira misal nih apa sih namanya? Yang terkait tadi sebetulnya sekarang sudah banyak loh pelatihan-pelatihan untuk orang awam.
Oh, yang kegawat daruratan. Iya, sudah banyak sekali. Terutama perusahaan-perusahaan itu sering mengadakan seperti itu. Wong sekarang aja di mana di desa-desa juga ada. Jadi mereka mengadakan itu sendiri. Saya yakin lama-lama nanti masyarakat juga akan bisa Aware lah ya. Iya, jadi bisa membantu pada saat darurat karena 1 detik itu penting. Oh ya, apa ya katanya kalau di istilah kesehatan apa golden hour ya? Iya. Ya kayak gitu ya, kayak gitu bisa kayak gitu. Sebenarnya kalau kegawat daruratan itu kan kayak misal nih di ekskul kita PMR dulu nggak sih Pak Tri? Aku dulu pernah ikut, pernah dikasih tahu itu kayak misal kalau patah tulang itu tuh harus dikasih papan kayu, terus nanti kita bebat pakai kasa atau pakai apapun untuk meminimalisir pergerakan tulang yang patah itu kayaknya loh ya, tapi itu nggak pernah ikut dulu. Sebetulnya sudah ada ya, Ya, sebenarnya mungkin, pramuka juga diajarkan bagaimana membuat tandu dan lain sebagainya, membuat luka itu sebenarnya sudah. Ya memang karena mungkin jarang dilakukan ya, jadi ya lupa akhirnya. Karena mikirnya mungkin karena membasuh membebat luka itu kan tugasnya nakes ya. Jadi kayak aku tuh kalau ada orang jatuh mending ke rumah sakit aja wes, rumah sakit lukanya dibiarin terbuka. Itu sebenarnya tuh lebih baik kayak ditutup dulu, dibawa ke vaskes atau kayak gimana ya Pak Tri ya? Maksudnya tuh nanti salah atau gimana atau baiknya gimana gitu. Kalau misalnya menemukan seperti itu ya, misalnya ada perdarahan, yang perlu dilakukan apa? Dep atau hentikan perdarahan pada saat itu. Jadi bukan diikat. Oh, bukan diikat. Kalau diikat yang di atasnya ini resiko malah nanti terjadi kematian jaringan. Oh, ya nekrotik gitu. kalau bahasanya ya. Kematian jaringan. Apa yang dilakukan? Cukup didep aja. Didep misalnya ya ini kok darurat banget ya. Kok nggak ada apa ya, kan udaranya kok keluar terus, apa yang saya lakukan? Kalau memang kondisi darurat, misalnya ada baju pun boleh dipakai, bisa dipakai, hanya sementara aja. Ya didepkan aja, ditekan gini ya, dibantu. Misalnya kalau mau dibebat biasa baru dibawa ke vaskes terdekat. Itu nggak boleh terlalu kencang juga ya bebatnya. Resiko soalnya ya. Jadi yang penting apa? Hentikan perdarahan pada saat itu. Nah, hentikan perdarahan pada saat itu kan nggak harus ditekan sampai gitu, enggak. Didep aja, minimal bebat minimal aja. Nanti di IGD atau di rumah sakit atau klinik nanti dilakukan tindakan selanjutnya gitu. Kadang-kadang menemukan seperti dibebat kenceng tapi dikasih daun. Nah, seperti itu ya. Kalau enggak daun biasanya dikasih getah pohon pisang. Nah, itu jangan. Itu malah jangan ya. Iya, nanti itu malah membuat jadi kan zaman dulu Pak Tri. Oh, masih. Saya kecil dulu kalau jatuh lecet tuh pakai daun apa lu Pak? Ditumbuk, ditaruh di situ. Iya, apalagi kalau ditumbuk terus dikunyah ya dikasihkan itu enggak boleh. Enggak boleh ya Pak Tri. Ya, itu tambah jadi infeksi nanti. Oke, malah jadi infeksi. Jadi yang perlu dilakukan ya itu minimal aja, jangan ditambahi apapun ya. Apalagi yang paling sering itu dikasih apa? Alkohol. Bukan, kalau alkohol masih mending ya. Ini ada kasih di oli biasanya. Ya Allah, aku nggak pernah tahu sih kalau itu. Ya itu jangan ya, itu malah infeksi. Alkohol pun nggak boleh sebetulnya. Alkohol juga nggak boleh ya. Itu kan bukan untuk luka, ya itu hanya untuk desinfektan ya. Oh, itu malah buat area di luar luka. Iya, untuk membersihkan biar steril ya. Kalau misal lukanya dikasih alkohol, waduh perih nanti ya. Gitu. Malah terjadi kematian jaringan malah nantinya. Jadi jangan. Malah kayak yang tadi kayak kematian jaringan tuh fatal Pak Tri. Lumayan fatal atau gimana? Gini, kita kan lihat dulu juga harus dilihat ya sampai kemana gitu ya, sampai bagaimana. Kalau misalnya sampai bentuk jaringan hitam-hitam kan harus diambil gitu ya. Nanti dilakukan oleh dokter spesialis nanti yang melakukan seperti itu ya. Jadi untuk minimal jangan sampai seperti itu ya. Jangan dilakukan hal-hal yang tidak perlu gitu loh ya. Tolong aja dibebat ringan atau didep dengan kain yang ada pada saat itu. Didep itu tuh disumpel gitu tuh. Ditekan pelan. Ditekan pelan. Kayak istilahnya kasa atau baju ditekanin dep. Ditekan di tempat luka yang mengeluarkan pendarahan terus langsung dibawa. Jangan diinepkan kemana-mana gitu loh. Maksudnya dibawa pulang dulu dikasih apa gitu jangan. Nanti selain itu kan nanti di IGD pun membersihkan malah susah gitu Iya, menambah
waktu ya, itu kayak gitu. resiko nanti Resiko lagi. jadinya infeksinya juga. Oh iya ya, infeksinya tambah banyak. Betul. Betul, Ngomong nek betul. kalau ada infeksi kan proses penyembuhan juga lama kan seperti itu ya. Oke, sebenarnya aku mau tanya lagi juga Mbak Tri. Kegawat daruratan itu tuh nggak mesti, kita mikirnya tuh pasti kayak sesuatu yang bersifatnya tuh umum, kecelakaan, pusing, atau mungkin sesak napas, atau kayak gitu kan. Maksudnya kayak penyakit yang bisa cowok cewek itu bisa. Tapi kalau misal nih saya di perjalanan lagi hamil 9 bulan, perjalanan mau mudik nih, mau mudik lewat RSAM, terus nyampe Bangila nih, aduh perut saya sakit, ini kayaknya mau bersalin nih, mau melahirkan aku, terus itu aku datang ke IGD boleh? Boleh. Kalau di Meskipun meskipun itu kayaknya itu kan kayak bersalin itu kan kayak dokter spesialis kandungan atau gimana gitu loh, bidan atau apa gitu, nggak apa-apa ya Pak datang ke IGD itu? kalau di rumah sakit ya, baik rumah sakit atau klinik, di situ pasti ada tenaga kesehatan baik bidan ataupun perawat ya. Jadi kalau misalnya kayak di IGD RSAM itu ada IGD Ponek namanya. Oh, IGD Ponek. IGD Ponek. IGD Ponek ini untuk kasus maternal dan neonatal. Jadi untuk ibu mau melahirkan emergency bisa lewat Ponek. Dan misalnya bayi di usia di bawah 28 hari itu juga lewat IGD Ponek. Jadi bisa, nggak apa-apa. Jadi misalnya kalau dia lagi perjalanan, misalnya mudik gitu ya, mudik ternyata di perbatasan mau mudik ke Surabaya misalnya lewat sini, dari Rembang mau ke Surabaya kan lewat Jatirogo sini, Iya. di perbatasan misalnya kenceng-kenceng Iya, mules atau ketubannya, pecah. langsung bisa aja dibawa ke IGD. Bisa langsung ke Oke, IGD nanti ya. di IGD Ponek kami ditangani oleh bidan-bidan dan nanti dikonsulkan ke DPJP yaitu dokter spesialis OB. Oke, boleh ya ternyata. Boleh. Saya mikirnya kayak oh IGD itu umum ya, kayak maksudnya bukan yang spesifik kayak gitu loh. Maksudnya kan kalau ibu hamil tuh kan kayak cewek, khusus cewek gitu kan. Beda sama yang penyakit-penyakit yang bisa cowok cewek itu kan ternyata bisa. Iya. Bisa. Canggih ya ternyata zaman sekarang gitu tuh. Oke. Aku pengen tanya lagi Pak Tri. Setahu saya ya, yang lumayan sering jadi problem, maksudnya sering jadi apa ya, perdebatan gitu di antara petugas sama pasien dan keluarga adalah jumlah orang yang menunggu pasien. Menurut saya nih, karena kayaknya termasuk juga orang ketika sakit, misal saya ke IGD nih, keluarga saya tuh agak rempong Mbak Tri. Jadi kayak semuanya tuh pengen ikut, pengen nunggu. Tapi kenapa kok pasti yang dibolehin tuh cuma satu-satu ya Bapak Ibu yang nunggu gantian gitu. Padahal semuanya pengen gitu. Gimana Pak Tri? Itu alasannya apa sebenarnya? Sebetulnya gini ya, di semua rumah sakit kan punya kebijakan dan aturan. Kalau secara penekanan gini, kenapa harus satu yang nunggu? Nah, kalau misalnya banyak yang mengantar, ya masuk ke IGD, nanti terjadi apa namanya, penumpukan pengantar pasien ya. Nah, kalau numpuk banyak, apa yang terjadi? Akan apa namanya itu? Tindakan yang akan dilakukan oleh baik dokter atau perawat itu kan terganggu. Seperti itu. Jadi kenapa harus satu orang? Selain itu kan juga menjaga satu, di IGD itu kan banyak pasien gitu kan, banyak pasien yang memang butuh istirahat, iya kan, untuk menstabilkan ya seperti itu, nanti mengganggu yang lain. Tapi yang utama memang kenapa harus satu ya, nanti bisa mengganggu tindakan yang akan kami lakukan seperti itu. Oh, misal kayak ada 10 bed, satu berarti kan udah ada 10 pasien nih. Iya. Satu pasien bawa 5 orang. Nah, itu Crowded yang tidak diperlukan sebenarnya. nanti piknik itu. itu namanya Iya. nanti. Jadi ya jangan seperti itu, karena apa? Ya selain ini kan pasien dalam kondisi Gawat darurat gitu. gawat, kalau masuk IGD kan gawat darurat, butuh berobat ya, butuh suasana yang tenang. Nah, namanya orang sakit itu pasti kan merasa nggak nyaman, gelisah, maunya cepat sembuh. Nah, kalau yang jaga yang jenguk banyak, mau istirahat juga nggak bisa kan seperti itu. Terus kami pun mau melakukan tindakan juga repot ya seperti itu. Makanya ada namanya seperti itu, kebijakan pembatasan menunggu di IGD yaitu satu orang. Iya, oke. Tapi Pak Tri ya, sebenarnya menurut Pak Tri itu kasus paling banyak yang apa ibaratnya bukan gimana ya, tapi maksudnya tuh kayak kasus ini tuh paling sering terlewat di IGD. Maksudnya terlewatnya adalah telat dibawa ke IGD.
telat untuk ditangani. Jadi pasiennya itu lewat, maksudnya lewatnya adalah meninggal gitu. Jadi kayak kasus paling banyak kayak gitu tuh apa Pak Tri? Gini ya, kebanyakan masyarakat itu masih menyepelekan sebetulnya. Oh, Ya. menyepelekan. Ya dalam arti gini, kalau di dalam satu keluarga itu ada perubahan ya, Perubahan. perubahan yang tidak biasa seperti itu ya. Sekecil apapun. Itu harus sudah warning sebetulnya Warning, gitu ya. Pikirannya, oh kenapa kok berbeda dari Biasanya. biasanya. Ya. Ini juga sebetulnya penting buat apa? Buat anak-anak muda. Oh, seperti nanti kena tekanan depresi, butuh curhat. Nah, Iya. itu kita sebagai orang tua atau keluarga itu harus sudah bisa mengenali itu. Kenapa? Biar kita pada saat itu bisa melakukan tindakan tercepat, ya. Itu sebetulnya yang harus dipahami dari diri sendiri sebetulnya. Pasti tahu kan, oh saya kok ada yang berbeda dari biasanya ya. Kok hari ini kok mual ya. Loh, aku makan kok nggak bisa banyak. Kok ada mau muntah. Misalnya kok aku muntah. Bilang sama keluarga. Hilang. Iya. Nah, kebanyakan di masyarakat kita itu kalau ada keluhan, oh nggak apa-apa, besok lah sudah sembuh. Iya. Meskipun Biasanya tuh ya, sepelekan gitu ya. kayak orang tidur jika dibangunkan misalnya, oh nggak apa-apa tidur Biasanya juga biarkan gitu, aja. gitu ya? Biasanya yo bangunnya siang-siang, Iya. ternyata nggak sadar. Oh, ternyata itu udah tidak sadar dibawa ke IGD Sudah ya sudah Ya, sudah, memburuk kan, gitu kondisinya ya. sudah telat soalnya ya. Terus sama kalau ada lansia di rumah, ke kamar mandi gimana biar dia bisa ke kamar mandi dengan aman. aman. Nah, itu harus dipikirkan juga. Oke. Dipikirkan juga sebetulnya ya. Jadi berarti yang paling penting buat teman-teman di rumah terkait kegawat daruratan itu adalah datang ke IGD itu nggak boleh bukan nggak boleh ya, maksudnya tuh kalau bisa jangan sampai ketika sudah ibaratnya parah gitu ya Pak. Sedikit aja perubahan dari biasanya itu kalau bisa sudah di ibaratnya anamnese tapi ala-ala orang awam gitu. Kenapa kamu kenapa? Terus nanti kalau kenapa-napa wes langsung dibawa ke IGD gitu, Adri. Ya, kalau memang harusnya ya, kalau memang harusnya itu ya itu keluarga harus aware sama yang lain gitu ya. Kalau misalnya dari diri sendiri juga harus punya tanggung jawab untuk diri sendiri ya. Kalau memang misalnya seperti aku batukku kok sudah 2 hari nggak sembuh-sembuh. Sudah misalnya tak minumi obat warung juga kok nggak sembuh-sembuh, ya monggo langsung ke klinik dan lain sebagainya bisa. Tapi kalau yang memang urgensi, yang memang harus ke bawah IGD seperti muntah yang berlebihan, misalnya saya muntah sampai 5 kali di hari, lebih dari 3 kali, sudah 2 hari dan lain sebagainya. 1 hari pun kalau memang dia sudah di hari lebih dari 3 hari, sudah harus waspada. Gimana caranya mencegah ini biar saya tidak diare lagi? Itu harus sudah ada pikirannya gitu loh ya. Kenapa kok saya seperti ini? Jadi kalau yang ke IGD memang yang emergency banget, tapi tidak melarang semua untuk datang IGD, tapi tetap itu ya di IGD nanti ada namanya triase. Jadi biar nanti malam-malam gitu badannya gatal semua. Oh iya, IGD nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, tetap boleh, tapi nanti ada namanya triase. Jadi jangan saya datang pertama, saya gatal dari pertama aku nggak di. Tapi tadi kan Mbak Tri menyebutkan adalah awareness dari diri kita sendiri kan. Kayak mikirnya tuh kayak kalau kita batuk, kita pilek, terus misal batukku nggak sembuh-sembuh, terus aku mau ke klinik gitu. Karena itu kan kita sudah dewasa ya misalnya. How about kalau itu anak-anak? Gimana kalau itu anak-anak Mbak Tri? Orang tuanya tuh harus aware yang seperti apa. Kadang tuh kalau saya pernah baca itu misal di internet atau di mana, anak diare terus mikirnya ya udah diare aja, dibiarkan kelewat ternyata. Karena itu masih bayi atau gimana. Itu orang tua tuh harus aware seperti apa. Kalau anak-anak tuh kan nggak ngerti kita tuh harus kayak gimana gitu. Kalau orang tua ya, orang tua apalagi yang punya baby ya, bayi gitu. Saya kan sebetulnya menyadari ya ada perubahan sama seperti ini. Misalnya hari ini dia minum susu habis, misalnya kalau dia botol ya misalnya habis 2 botol, biasanya habis 4 botol. Hari ini kok 1 botol. Kenapa? Pipisnya banyak enggak? Nah, itu harus dicek juga ya, panas apa enggak atau bagaimana. Nah, seperti itu. Kalau misalnya
kok makannya biasanya satu mangkok kecil ini habis, ini kok gak mau makan, kenapa? Harus dicari tahu juga. Itu harus bentuk aware orang tua sama anak. Itu penting karena apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati, kan seperti itu. Iya, Ya. betul. Jadi kalau kita nggak memahami itu, tiba-tiba loh, kadang dibawa ke IGD sudah misalnya sudah dehidrasi, padahal sebetulnya orang tuanya bilang enggak, ini sudah minumnya banyak, ini baru kemarin tapi dehidrasi lah, seperti itu kan. Loh, berarti kan lebih dari yang seharusnya. Kok sampai dehidrasi, kan nggak mungkin satu hari dehidrasi kalau kecuali kalau dia memang muntah terus di hari berlebih. Nah itu kalau memang kan ada tahapannya sebetulnya ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana orang tua yang punya baby itu tahu perkembangan, pasti paham kok sebetulnya perkembangan step by stepnya anaknya. Oh hari ini bisa apa, hari ini bisa apa, oh hari ini makan habis apa, oh ini susunya, oh ya biasanya asinya minumnya sering, ini kok enggak, ini harus tahu. Berarti selain kalau misal kita punya anak-anak, kita punya bayi, kita punya balita, kita punya, sebagai orang tua itu harus punya kewaspadaan lebih selain buat diri kita sendiri, anaknya tuh juga harus diperhatikan ya Pak. Karena perubahan sekecil apapun tuh ternyata bisa berdampak besar kalau kita nggak menyadari ya. Karena kayak misal ya tadi diare itu mikirnya ya udahlah diare aja biasa. Lama-lama ternyata dehidrasi terus, kan kasihan kalau kayak gitu ya Pak Tri ya. Makanya teman-teman di rumah itu jangan sampai mengabaikan satu tanda kecil dari tubuh kita, apapun itu ya Pak Tri ya. Baik dari diri kita ataupun nanti ke anak kita, ke bayi kita dan yang lainnya, itu kayak tanda sekecil apapun itu tolong diingat-ingat. Oh kok gini, terus nanti kalau memang ternyata tuh dampaknya lebih besar, segera dibawa ke Vaskes ya. Vaskes kalau nggak ada ya ke IGD boleh gitu Pak Tri ya. Boleh. Jadi kan IGD kan 24 jam. Iya, 24 kalau jam. memang pas jam kerja masih ada poliklinik atau Vaskes yang lain buka ya bisa ke Vaskes kalau memang nggak emergensi ya. Tapi kalau emergensi 24 jam monggo. Boleh ke IGD ya. Itu teman-teman ya. Pastikan kalian mengenali sedikit pun perubahan yang ada dalam diri kalian ataupun di keluarga kalian. Kalau memang itu kalian merasa itu gawat dan darurat, segera bawa ke IGD buat segera ditangani oleh tenaga profesional, baik itu dokter ataupun perawat ya Pak Tri ya. Betul. Oke, kalau gitu ini aku terakhir banget nih, mungkin dari Pak Tri. Kalau aku sih keingin tahuanku tuh sudah terjawab semuanya kalau saya ya. Tapi kalau Pak Tri nih mungkin ada apa ya, kayak selama sudah malang melintang di kegawat daruratan dari tahun 2007 nih sampai sekarang, Pak Tri itu ada pesan nggak buat teman-teman di luar sana ataupun sobat-sobat RSAM di rumah, itu tuh kayak pesan apa nih yang mau Pak Tri sampaikan sebagai orang yang sudah ahli banget lah di kegawat daruratan, tuh maunya apa nih yang mau disampaikan? Ya, yang perlu diperhatikan adalah kenali diri sendiri. Itu yang terpenting ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah paham diri kita, ada perubahan apapun dalam diri kita paham. Setelah itu apa? Lingkungan. Nah, balik seperti itu ya. Jadi kenali diri sendiri, ada nggak perubahan atau tidak. Karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Itu ya. Yang kedua, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan sakit dulu baru menjaga kesehatan. Tapi jaga dulu biar tidak sakit. Sejak sehat dijaga, jangan sampai sakit. Meskipun faktornya banyak sebetulnya ya, tapi tetap jaga kesehatan itu. Nah, sekali lagi bila ada keluhan atau apapun, langsung aja dibawa ke Vaskes terdekat. Ya, di IGD Ari Mansur juga buka 24 jam untuk pelayanan berbagai kasus. Berbagai kasus itu teman-teman diingat lagi ya teman-teman, keinginan dari keinginan sih, saran dari Pak Tri Juniarto ini, kalau teman-teman itu kalau bisa jaga kesehatannya, jangan nunggu sakit baru dijaga. Betul. Biasanya gitu soalnya. Biasanya kalau nggak dikasih cobaan ini dicobain ini malah kayak ya. Yang biasanya yang paling sering kan cewek-cewek ya. Aduh.
makan seblak gitu, perutnya sakit baru saya stop seblak, nanti sembuh saya makan seblak lagi lah itu. Nggak boleh, Patri, nggak boleh. Jangan. Ya sewajarnya Sewajarnya. ya. 1 minggu sekali wajar nggak, Patri? Ya sesuai dengan kondisinya. Iya. Kalau mampu nggak apa-apa. Ya jangan lah. Ya, oke. Tetap jaga kesehatan, jangan sakit, tetap jaga keamanan diri kalian, diri teman-teman sendiri, tetap tetap berusaha untuk aware sama diri kita sendiri, kenali diri kita sendiri supaya kita tuh nggak tidak menjadi orang-orang yang melewatkan hal-hal yang kecil dalam diri kita sehingga kita menyesali ke depannya. Oke, sekian dari aku sebenarnya. Kalau aku sudah selesai, Pak Tri juga ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait kegawat daruratan di podcast ini, nanti bisa tuh tulis di komentar ke bawah. Nanti kita adakan episode 2 sama Pak Tri. Ya, monggo silakan. Oke ya. Untuk karena Pak Tri sudah setuju, jadi cepat tulis ya. Itu komentar-komentarnya tuh segera ditulis biar nanti kita segera adakan podcast episode 2 sama Pak Tri. Untuk yang episode kali ini tuh kita selesaikan di sini dulu ya, Pak Tri ya, karena ada tugas juga ya, Pak, yang harus diselesaikan. Jadi untuk diskusi yang malang melintang ngalur ngidul ini ya, Pak Tri ya, terima kasih banyak sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan saya, keingintahuan saya. Terima kasih banyak ya, Pak Tri ya. Semoga di IGD nanti itu semakin banyak orang-orang yang juga aware sama kesehatan, aware sama sistem yang ada di IGD, semakin mempermudah pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik ya, Pak Tri ya. Ya. Siap. Semoga. Ya. Oke. Sekian podcast episode kali ini yang terkait kegawat daruratan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube kami karena semuanya itu bersifat informatif dan edukatif. Segera follow. Dan untuk acara kali ini aku Dewi Irma Susanti. Ya, Tri Junianto Sampurno. Pamit undur diri, stay safe and healthy. RSUD R. Ali Mansur melayani sepenuh hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.